Di zaman Nabi dulu banyak orang yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad karena kenalnya dengan cara berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup 1400 tahun setelah Nabi Muhammad masih bisa cinta kepada Nabi, masih bisa kenal kepada Nabi dengan apa? Hadir ke majelis yang di situ diajarkan sejarah hidupnya Nabi Muhammad dan diajarkan syama'ilnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa majelis-majelis seperti ini bisa menjamin kita cinta dengan Nabi? Ya kalau kita sering dengar tentang Nabi Muhammad, insya Allah kita akan cinta kepada beliau. Karena fitrahnya manusia, wataknya manusia itu cinta dengan keindahan. Dan tidak ada manusia yang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang di dalam hatinya tidak ada kesesatan, maka dia akan jatuh cinta dengan keindahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cucunya Nabi Muhammad namanya Hasan, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Hasan ini berjumpa dengan Nabi. Beliau masih kecil. Bahkan Nabi pernah sholat ketika sujud, lama sujudnya. Para sahabat sampai bingung, kenapa Nabi kok sujudnya lama? Dan ketika Nabi selesai dari sholat, Nabi menyampaikan, sebabnya Nabi tadi sujudnya lama karena cucunya Al-Hasan itu naik di pundaknya Nabi. Dan Nabi nggak mau ganggu. Selesai anak itu turun, baru Nabi angkat kepalanya. Hidup di zamannya Nabi, tapi beliau masih kecil. Berjumpa dengan kakeknya Rasulullah, melihat keindahannya Nabi Muhammad. Apakah Al-Hasan merasa cukup dengan kenalnya sekian tahun kepada Nabi Muhammad? Tidak. Kalau kita baca kitab Syama'il, kita dengar riwayat yang luar biasa. Bagaimana Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib berkata, sa'altu khali Hind bin Abi Halah an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cucunya ketemu sama Nabi tapi nggak berhenti cari tahu tentang Nabi Muhammad. Saya pernah tanya kepada paman saya Hindun bin Abi Halah, wa kana wasafan, dan beliau orang yang ahli dalam mensifatkan keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanya apa? Keindahan Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Supaya bisa ngikuti Nabi Muhammad. Ini yang kita lakukan malam hari ini, mencontoh Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Datang ke majelis maulid, tujuannya apa? Pengen kenal dengan Nabi. Kalau mereka dulu kenal dengan Nabi dengan melihat langsung Nabi Muhammad dan jatuh cinta, kita di sini mendengar tentang Nabi Muhammad dan insya Allah pulang dari majelis tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau sudah menjelaskan, orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad, man ra'ahu badihatan habah. Orang itu kalau ketemu sama Nabi Muhammad min ghairi qasdin, tiba-tiba ketemu sama Nabi Muhammad, maka wibawanya Nabi itu kadang bikin orang itu gemetar. Bahkan ada yang duduk di sampingnya Nabi Muhammad, badannya gemetar. Dan Nabi orangnya tawadhu, rendah hati, kemudian penyayang, ditenangkan sama Nabi. Ehda tenang. Nabi mengatakan, saya hanya anak seorang wanita yang dulu tinggal di Mekah, kanat ta'kul al-gadid, yang makanannya daging yang dikeringkan, dendeng. Tujuannya Nabi mengucapkan seperti itu supaya apa? Orang itu tadi nggak gemetar lagi, nggak merasa takut, supaya hajatnya yang hendak disampaikan kepada Nabi Muhammad bisa dia sampaikan dengan mudah. Kata Sayyidina Ali, orang kalau berjumpa dengan Nabi maka dia akan gemetar karena wibawanya Nabi Muhammad SAW. Tapi Sayyidina Ali kasih kunci kepada kita, wa man khalatahu ma'rifatan. Tapi kalau orang sudah kumpul dengan Nabi, kenal dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang ia dapat? Ahabbah, jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kata Syekh Abdullah Al-Lahji, bukan hanya sekedar ahabbah, tapi cintanya sama Nabi Muhammad melebihi daripada cintanya kepada bapaknya, ibunya, anaknya, hartanya, dan apapun yang ada di muka bumi ini. Maka kita lihat para sahabat Nabi itu ketika cinta sama Nabi melebihi daripada apapun yang mereka miliki. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi mau masuk ke Gua Thur dihadang, jangan masuk dulu ya Rasulullah. Ini gua sudah ratusan tahun gak ada yang masuk.
Bisa jadi ada binatang buas, ada sesuatu yang bisa mencelakakan, biar saya yang masuk. Lah terus kalau yang masuk Sayyidina Abu Bakar, kalau ada sesuatu yang membinasakan, ada binatang buas, apa beliau nggak kena? Ya kena. Lantas mengapa beliau masuk terlebih dahulu, rela kehilangan nyawanya demi Nabi Muhammad SAW? Cintanya kepada Nabi Muhammad melebihi daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Para sahabat Nabi itu dapat ujiannya dari Allah luar biasa. Ketika terjadi peperangan, fase setelah Nabi hijrah ke Madinah, itu ada sahabat Nabi yang berada di safnya Nabi Muhammad melawan orang-orang kafir Quraisy, dan di saf musuhnya bapaknya. Diuji oleh Allah mana yang lebih ia cintai. Nah ini kita datang ke majelis seperti ini pingin kenal dengan Nabi yang dikatakan oleh Sayyidina Ali dari waman khalatahu ma'rifatan ahabbah. Kita pingin cinta sama Nabi. Salah satu cara untuk mencintai Nabi Muhammad bagaimana mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, beliau dalam kitabnya Sayyidina Muhammad mengatakan apa? Wala raiba annal asbabal mahabbah. Tidak diragukan lagi bahwasanya sebab-sebabnya orang itu cinta itu kembali kepada 3 macam hal. Yang pertama al-jamal wal kamal wan nawal. Ini kalau sudah ada di dalam hati kita, ya kita bakal jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Mau bicara jamal, indah, tidak ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Ada sahabat yang mengumpamakan Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan purnama. Ada yang mengumpamakan Nabi Muhammad lebih indah dari matahari. Dan banyak yang mengumpamakan Nabi Muhammad, saya nggak pernah ngelihat yang sepertinya, yaitu seperti Nabi Muhammad. La qablahu wa la ba'dahu. Sebelum Nabi Muhammad gak ada yang seperti Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad juga gak ada yang seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang muji Nabi Muhammad dengan syairnya. 1400 tahun syair itu disusun buat kita yang rindu dengan Nabi. Buat kita yang pengen tahu indahnya Nabi itu seperti apa. Kata beliau apa? Wa ajmalu minka, yang lebih indah darimu itu mata, kedua mata ini belum pernah melihatnya. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, yang lebih baik daripada dirimu ya Rasulullah, gak seorang pun wanita pernah melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau terlahir terbebas daripada kecacatan, gak ada jeleknya, gak ada cacatnya. Nabi Muhammad manusia yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara kulit paling indahnya kulit Nabi Muhammad. Bicara mata paling indahnya mata Nabi Muhammad. Bicara postur tubuh paling indahnya postur tubuh Nabi Muhammad. Bicara tentang keistimewaan paling istimewanya manusia Nabi Muhammad. Kita punya mata, Nabi Muhammad punya mata. Kita bisa melihat, Nabi Muhammad bisa melihat. Pandangan Nabi berbeda dengan kita. Nabi Muhammad diberi Allah bisa memandang sesuatu yang gak bisa dipandang oleh manusia. Nabi Muhammad berjumpa ngelihat malaikat dengan sosok aslinya. Nabi Muhammad ditunjukkan oleh Allah kebesaran-kebesaran Allah, linuriyahum min ayatina. Nabi Muhammad pernah ngelihat surga. Kita ngelihat malaikat aja gak bisa. Gimana kita bisa mau nyamain mata kita dengan matanya Nabi Muhammad? Kita bisa ngelihat malaikat tuh nanti Israel sebelum nyambut nyawa kita, dan kita gak bisa nyeritain ke orang ciri-cirinya seperti apa. Nabi Muhammad diberi telinga bisa dengar, kita manusia bisa dengar, tapi pendengaran kita terbatas. Nabi lewat jalan ada kuburan, 2 orang diseksa dalam kuburnya Nabi dengar. Dengar suara malaikat, dengar pintu langitnya Allah dibuka. Nabi Muhammad diberi keistimewaan oleh Allah dalam suaranya. Dan Nabi nggak perlu ini, nggak perlu yang saya pegang ini, nggak perlu pengeras suara, nggak perlu mic. Suaranya Nabi yang indah itu disampaikan oleh Allah ke tempat yang jauh tanpa ada mic. Ada sahabat Nabi yang meriwayatkan ketika kami pergi haji dan kami sampai di tempat singgah-singgah kami di Mina. Mereka duduk di tempat singgah-singgahnya, Nabi Muhammad beserta para sahabat yu'allimul manasik, dan yang berada di tempat singgah mendengar penjabarannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika di masjid naik ke mimbar, sahabat pada berdiri. Nabi perintahkan duduk, ijlusu, disuruh duduk sama Nabi Muhammad. Satu masjid semuanya duduk.
Ada satu sahabatnya Nabi Muhammad namanya Abdullah ibn Rawahah. Tapi posisinya nggak di masjid. Posisinya di Bani Ghanmin, sedang berjalan. Dengar perintahnya Nabi, duduk, dia duduk di tempatnya. Suaranya sampai ke tempat yang jauh. Bahkan sepupunya Nabi Muhammad meriwayatkan, saya itu kalau malam Nabi Muhammad baca Quran. Nabi itu kalau malam baca Quran di Ka'bah. Wa ana ala arishi. Dan saya di dalam rumah saya, dalam kamar saya, di tempat tidur saya mendengar bacaan Qurannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaranya istimewa, pendengarannya istimewa, penglihatannya istimewa. Ini kita kalau semakin tahu keistimewaan Nabi Muhammad, nambah kita jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau mau bicara jamal, keindahan, gak ada yang ngalahkan Nabi. Fisiknya gak ada yang ngalahkan. Kemudian batinnya juga ada yang ngalahkan. Nabi Muhammad itu ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Fisiknya paling indah, apalagi akhlaknya. Akhlaknya sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita ini manusia biasa. Kalau akhlak kita mau ditulis bab dalam kehidupan kita dari mulai lahir sampai mati, yang jelasin rendah hati kita, ya Allah, bisa selembar aja bagus. Para ulama kalau nulis tentang akhlaknya Nabi Muhammad, satu sifat, satu akhlak, satu kitab. Membahas tentang tawaduknya Nabi Muhammad itu dari zaman ratusan tahun sampai hari ini kita masih dapetin. Ulama terus membuat karyanya yang menjelaskan tentang sifat-sifat indahnya Nabi Muhammad. Mau bicara tawaduk, gak ada yang ngalahkan tawaduknya Nabi Muhammad. Ma'a'ului maqamihi. Derajatnya paling tinggi, tapi beliau orang yang paling rendah hati. Karena yusallimu ala sibyan. Pelajaran kayaknya sederhana tapi istimewa. Nabi Muhammad tuh kalau ketemu anak kecil, beliau yang ngucap salam terlebih dahulu. Lihat bagaimana tawaduknya Nabi. Kita nggak usah sama anak kecil. Kadang kita ketemu orang yang kita anggap atau kita pandang sebelah mata, kita malu mengucap salam terlebih dahulu. Tapi Nabi sama siapapun beliau ngucap salam. Ketemu anak kecil, beliau yang ngucap salam. Anak kecil. Selain Nabi ngajarkan sunnah kepada anak-anak itu, biar kalau ketemu ngucap salam, menunjukkan bagaimana rendah hatinya Nabi Muhammad. Anas bin Malik punya adik namanya Aba Umair. Julukannya, kunyahnya Aba Umair. Mainannya burung. Anak kecil kan kalau pulang sekolah suka beli burung. Burung yang kecil lucu, parungnya berwarna merah. Burungnya mati. Aba Umar ini sedih. Nabi ketika masuk ada anak wajahnya sedih, nggak cuma lewat aja. Kalau kita kan nggak peduli, nggak merhatiin wajahnya anak satu-satu. Nabi Muhammad ketika masuk dapatin Abu Umar sedih, ditanya kenapa nih anak? Nughair, burung kecilnya, mainannya mati ya Rasulullah. Alah cuma burung, nggak seperti itu. Terus ditinggal sama Nabi, nggak dideketin sama Nabi. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Aba Umair, gimana kabarnya burung-burung kecil yang kecil itu Nughair itu, yang parungnya merah. Disapa sama Nabi. Nabi nunjukkan kepedulian atas kesedihan anak kecil tadi. Lah bagaimana orang nggak jatuh cinta? Nabi Muhammad mendahulukan umatnya hatta ahabbu, sampai beliau dicintai sama para sahabatnya melebihi daripada cinta mereka kepada diri mereka dan kepada apapun yang mereka miliki. Tawaduknya Rasulullah. Bahkan diriwayatkan beliau itu nggak mengkhususkan dirinya harus naik kendaraan yang merah, yang mewah. Zaman dulu kendaraan mewah kan kuda. Nggak harus ada kuda naik kuda, ada unta naik unta, ada keledai. Keledai ini kayak mobil tahun 70-an yang jalan 3 meter sebentar mogok, 3 meter mogok. Nggak mau orang Arab yang dulu yang bangsawan naik itu. Nabi adanya keledai, naik keledai. Kadang ada pelananya, kadang nggak ada pelananya, kadang jalan kaki. Wa ya'udul mardha, ada yang sakit dijenguk sama Nabi. Bahkan ada anak muda sakit, rumahnya di Kuba. Nabi jalan dari rumahnya ke Kuba. Bukan anak pejabat, bukan anak orang kaya, tapi anak yang di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dijenguk sama Nabi itu anak pingsan, belum sadar.
Nabi ngerasa nih anak usianya nggak panjang. Nabi bilang sama keluarganya, kalau terjadi apa-apa kabarin saya. Nabi yang mau mendoakan anak ini, mau disolatin sama Nabi kalau terjadi apa-apa. Nabi pulang ke rumahnya, nih anak bangun, sadar, dikabarin sama keluarganya, tadi kau dijenguk sama Nabi Muhammad, bahagia luar biasa. Sakitnya tambah parah. Sampai akhirnya dalam keadaan sakaratul maut, apa yang dia wasiatkan kepada keluarganya, kalau saya mati malam hari ini, mandikan, kafani, sholatkan saya, jangan kabari Nabi Muhammad. Keluarganya bingung, engkau ini kan cintanya sama Nabi luar biasa. Orang kalau mati pengen disolatin sama Nabi, pengen didoain sama Nabi. Nabi tadi yang minta kalau ada apa-apa suruh ngabarin. Tapi kau malah wasiat apa, kalau saya mati kuburkan jangan kabarin Nabi Muhammad. Kenapa ditanya? Di penghujung usia jawabannya apa? Saya takut kalau Nabi kesini malam-malam nanti ada orang Yahudi yang mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Atau ada sesuatu yang bikin Nabi Muhammad celaka karena datang ke sini mau wafat tapi masih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya Nabi dikabarin. Kemudian Nabi doakan, ya Allah, temuilah dia dalam keadaan engkau tersenyum kepadanya dan dia tersenyum kepadamu. Didoakan sama Nabi dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak selesai 10 hari 20 hari kalau kita mau bahas tawaduknya Nabi, gak selesai. Saking apa? Indahnya. Mau bicara dermawan, gak ada yang ngalahkan kedermawanannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh bukan orang miskin. Nabi Muhammad diberi harta yang berlimpah oleh Allah, tapi hartanya nggak pernah ditimbun. Datang pagi belum sore datang sudah habis. Datang sore malam belum tiba sudah habis. Dan itu yang diajarkan sama Nabi Muhammad kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Umar ketika jadi khalifah panggil pembantunya, kirimkan ini kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah dan tunggu di situ, lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Setelah itu pergi ke Mu'adh bin Jabal. Berikan ini harta dari saya dan lihat apa yang dilakukan sama mereka. Balik pembantunya dikabarkan kepada Sayyidina Umar. Apa yang kau lihat? Ketika nerima uang, langsung panggil pembantunya. Ta'al, berikan kepada fulan 2, berikan pada fulan 7, berikan pada fulan sampai gak tersisa apapun. Dibagikan. Dan Nabi Muhammad diberi harta yang berlimpah oleh Allah, ya habis dibagikan sama Nabi Muhammad. Makanya dikatakan oleh para ulama, Nabi Muhammad itu yu'ti ata al-muluk. Kalau ngasih seperti raja, tapi hidupnya seperti orang yang sangat sederhana. Hidupnya sederhana, tapi kalau ngasih nggak seperti ngasihnya orang sederhana. Ngasihnya seperti ngasihnya seorang raja. Yang terima kambing dari Nabi entah berapa jumlahnya saking banyaknya. Itu pulang kepada kaumnya bilang apa? Ayuhal qaum, aslimu. Inna Muhammad yu'ti ata'an man la yakhshal faqah. Muhammad itu kalau memberi suatu pemberian, ngasihnya nggak takut miskin. Saking apa banyaknya pemberian yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat karomnya Nabi Muhammad nggak ada yang ngalahkan. Sifat ibadahnya Nabi, padahal nggak punya dosa, maksum, tapi nggak ada yang bisa ngalahkan ibadahnya Nabi Muhammad. Gak punya dosa, dijaga sama Allah, tapi kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Sholat malamnya panjang. Sahabat sampai bertanya, kenapa engkau bersusah payah seperti itu ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan kau gak punya dosa. Apa kata Nabi Muhammad? Afala akunu abdan syakura. Sholat malamnya Nabi sampai kakinya bengkak tak lain sebagai bentuk syukurnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena banyak dosanya, Nabi Muhammad gak punya dosa. Nah terus bagaimana dengan ucapan waqad ghafarallahu laka ma taqaddama, telah diampuni dosamu. Ghufran kata para ulama maknanya as-satr, penghalang. Penghalang itu bisa bainal abdi wa dzanbi, antara seorang hamba dengan dosa. Ada penghalangnya sehingga hamba tersebut tidak melakukan perbuatan dosa. Itu buat para nabi dan para rasul, maksum. Kalau buat kita, saternya bainal dzanbi wal iqab, antara perbuatan dosa dengan hukuman. Kalau berbuat dosa, taubat kepada Allah, diberikan maghfirah, ghufran dari Allah Ta'ala, maka nggak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mau bicara ibadah, nggak ada yang ngalahkan ibadahnya Nabi. Mau bicara akhlaknya Nabi Muhammad apalagi? Paling istimewa. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud
illa wahwa mutalaqan an zainil wujud. Di muka bumi ini akhlak yang terpuji seperti apapun, muaranya, sumbernya, suri tauladannya siapa? Nabi Muhammad. Makanya orang yang mensifatkan keindahannya Nabi Muhammad disebutkan apa? Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Sepandai apapun orang mensifatkan tentang keindahan sifatnya Nabi Muhammad, sampai dunia ini selesai, zaman ini selesai, masih ada keindahan-keindahan sifat yang belum tersifatkan. Saking apa mulianya akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Dari segi jamal gak ada yang ngalahkan Nabi. Ini kita kalau tahu indahnya Nabi tambah cinta. Karena wataknya manusia suka dengan yang indah-indah. Kalau tahu sempurnanya Nabi tambah cinta. Karena terkadang kita itu bisa jatuh cinta sama orang hanya karena orang tersebut menyandang satu sifat baik. Kau cinta sama fulan kenapa? Dermawan. Cuma itu aja. Karena satu sifat baik yang menonjol dermawan, kita bisa jatuh cinta. Atau kita bisa jatuh cinta sama orang karena apa? Karena orang itu rendah hati, nggak sombong. Saya nggak suka sama orang sombong. Karena dia rendah hati, saya jatuh cinta. Cuma itu saja. Lah bagaimana dengan manusia yang seluruh sifat indah ada pada dirinya, yaitu Nabi besar kita Muhammad SAW. Mau bicara rendah hati, paling rendah hatinya manusia Nabi Muhammad. Mau bicara dermawan, paling dermawannya manusia Nabi Muhammad. Mau bicara cerdas, paling cerdasnya manusia Nabi Muhammad. Mau bicara pemberani, paling pemberaninya manusia Nabi Muhammad. Mau bilang penyayang, paling penyayangnya manusia Nabi Muhammad. Sayangnya sama kita luar biasa. Dan yang terakhir kata Al-Imam Al-Ghazali dan para ulama tadi yang menyebutkan sebabnya orang jatuh cinta itu jamal, kamal, nawal. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita nggak perlu disuruh udah jatuh cinta. Besok pagi waktunya bayar anak sekolah, SPP, listrik habis, tagihan sepeda motor juga datang. Nggak punya uang. Tiba-tiba ada temen datang ngasih kita uang cuma-cuma nih saya bantu. Kira-kira perlu nggak kita dimotivasi untuk cinta sama orang itu? Nggak perlu. Secara otomatis kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita jatuh cinta. Makanya orang yang paling cinta kepada orang tua ya anaknya. Anak itu kenapa sih cinta sama bapak sama ibunya? Karena tahu ibunya rela mati demi anaknya. Ngandung 9 bulan, nyusuin 2 tahun. Bapaknya keluar siang malam buat nyekolahin anaknya. Semakin kita tahu cintanya orang tua kepada kita, tambah cinta kita kepada orang tua. Pernah nggak di sini ada yang jatuh cinta dengan orang tuanya tetangganya? Nggak pernah, nggak kenal kok. Dan dia juga nggak berkorban untuk kita. Cinta sesama muslim iya, tapi cinta seperti orang yang melahirkan kita nggak ada. Nah kalau kita kenalnya sama Nabi Muhammad, tahu cintanya Nabi kepada kita, ya kita akan cinta kepada Nabi Muhammad melebihi daripada cinta kita kepada orang tua kita. Nabi Muhammad tuh nggak pernah lupa sama umatnya. Nabi itu pernah baca Al-Quran, kisahnya Nabi Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kau siksa mereka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Baca ayat ini Nabi netesin air mata. Yang diingat di benaknya Nabi Muhammad umatnya. Kemudian ngangkat kedua tangannya, Allahumma ummati ummati. Berkat sayangnya Nabi kepada kita, malaikat Jibril turun bawa kabar gembira dari Allah Ta'ala. Apa kata Allah untuk Nabi Muhammad? Inna sanurdzika fi ummatika wala nasu'uk. Kami akan buat ridha engkau dalam umatmu. Nabi Muhammad gak akan dikecewakan oleh Allah Ta'ala. Apa yang diinginkan sama Nabi untuk umatnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkat siapa? Nabi Muhammad. Makanya ketika ayat turun wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, yang didambakan sama Nabi Muhammad apa? Idzan la arda wa wahid min ummati finnar. Yang bikin Nabi ridha kalau umatnya semuanya selamat, gak ada yang masuk nerakanya Allah. Lihat betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Maka semakin kita tahu kebaikannya Nabi Muhammad, akan menambah pula rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita datang ke majelis ini belajar cinta. Seperti cintanya mereka orang-orang terdahulu. Ada anak kecil yang khidmah di rumahnya Nabi, mau dikasih hadiah. Sal, namanya Rabi'ah. Minta, mau hadiah apa? Anak zaman sekarang kalau ditanya mau hadiah apa, sudah nyebutin elektronik dengan kode-kodenya. iPad 9R Pro sekian giga, apal semua. Tapi Rabi'ah anak kecil di zamannya Nabi ketika ditawarin, Sal, minta wahai Rabi'ah.
Tunggu dulu ya Rasulullah. Dia mikir, gak mau permintaannya cuma sekedar apa? Istana, kuda, unta, enggak. Karena di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika ditawarin sama Nabi mau minta apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Yang saya minta saya bersama dengan Anda ya Rasulullah, bukan hanya di surga, bukan hanya di dunia, tapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Sudahkah kita punya keinginan seperti itu? Ingin bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seberapa besar cinta kita, kita bisa tanyakan kepada diri kita. Maka ayo jadikan bulan Rabiul Awal ini bukan cuma sekedar oh ini bulan Maulid Nabi, tapi jadikan momentum ini untuk kita menggali lebih dalam, mengkaji lebih dalam tentang Nabi Muhammad. Dan kita hidupkan sunnahnya Nabi sedikit demi sedikit dari yang kita mampu. Nabi ketika masuk ke kota Madinah wasiatnya luar biasa, mudah. Afsus salam, tebarkan salam. Kita contoh yang kita mampu, ketemu saudara kita tebarkan salam. Kemudian kalau ada orang yang nggak mampu kita berbagi. Wa at'imut ta'am, bangun malam, sambung tali silaturahmi. Kita niatkan pulang dari majelis ini kita mau bahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Dengan menghidupkan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh kepada syariat yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nggak pulang dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang datang tadi bawa cinta, pulang tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Dan semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang kelak dibangkitkan di barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan para ulama kita, guru-guru kita semuanya dipanjangkan usianya oleh Allah Ta'ala supaya bisa terus membimbing kita agar kita tambah cinta kepada Allah dan Rasulnya dan bisa lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum alal italah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.